Dengan menggabungkan video animasi dan bercerita, diharapkan tampilan yang disajikan tidak membosankan sehingga sasaran dari materi kepada anak-anak kita bisa dipahami sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ayat Hidayat. Pinang tua berundung-undung, pinang muda berangkap-rangkap. Kepada yang tua meminta ampun, kepada yang muda meminta maaf. Saya akan membawakan sebuah cerita yang bertemakan stunting. Stunting itu apa? Ada yang tahu, ada yang belum tahu, dan ada yang baru tahu. Baik, saya akan jelaskan yang sepengetahuan saya. Mengutip dari buletin stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Di suatu kampung, ada ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi gendong anak, yang lagi megang anak, yang lagi menyusui, dan malah ada yang masih ngidam. Mereka berkumpul saling tawar-menawar sayur pada seorang pedagang sayur. Ada yang menawar sayur kol, ada yang menawar sayur bayam, sayur kangkung, dan sayur-sayur lainnya. Beberapa saat kemudian setelah mereka, para ibu-ibu terjadi tawar-menawar dengan sayur, datang seorang perangkat desa dengan motornya yang agak lumayan keren. Kata petugas desa, "Ibu-ibu, saya mendapat tugas untuk menyampaikan sebuah undangan kepada ibu-ibu. Besok sore, ibu-ibu diundang kepala desa untuk hadir di aula desa. Ibu-ibu nanti akan mendapatkan penjelasan tentang stunting. Hadir ya ibu-ibu," kata si petugas desa tadi. Setelah menyampaikan pengumuman dan undangan tadi, petugas desa langsung ke trip berikutnya. Maksudnya ke tugas berikutnya. Berlalu sekejap petugas desa, ibu-ibu langsung ada yang mencibir, ada yang tidak ingin hadir, ada yang ya macam-macam. Ibu-ibu, alah, ngapain hadir ke desa? Stunting. Apa itu stunting? Gak tahu ah. Iya benar, lebih baik di rumah masak sayur buat suami, tunggu suami datang, "Pak, makan. Pak, ini minum silahkan." Enak dibelai suami. "Iya, ini anak saya masih kecil, lebih baik saya ngurus anak di rumah, nyusuin." Ibu-ibu, benar sih kita tidak tahu apa itu stunting, tapi kan bagus kalau kita hadir besok sore ke desa, jadi kita tahu apa itu stunting. Kan kita dapat ilmu juga gratis. Lebih baik kita hadir, kan begitu. Siapa tahu penting. Dan siapa tahu juga nanti kita di sana dapat amplop, kan begitu kan ya ibu-ibu.
Mendengar ajakan serta penjelasan dari salah satu ibu tadi, ibu-ibu yang lain akhirnya bersepakat ingin menghadiri undangan penyuluhan tentang masalah stunting pada besok hari, di sore harinya. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, akhirnya ibu-ibu dengan biasa kan ibu-ibu, dandanan yang molek, jilbab yang aduhai, hadir berbondong-bondong ke balai desa. Setelah mereka berkumpul, dibuka oleh kepala desa dan para penyuluh yang sudah hadir tentang masalah stunting. Kemudian salah satu penyuluh tentang stunting menyampaikan apa itu stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, terima kasih. Singkat cerita, penyuluh menyampaikan bahwa ibu-ibu tahu apa itu stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Wah, iya ya. Oh, ternyata itu ya. Oh, bagus ya. Oh, kita perlu mendengarkan ini sebenarnya. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah 2 standar devisi dalam kurung SD. Terlebih lagi, jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Ah, ternyata bahaya ya stunting. Kemarin waktu beli sayur ada yang gak mau hadir. Ada yang ingin ngurus suami. Setelah mendengarkan penyuluhan, takut. Apa penyebab stunting? Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah atau dalam kurung disingkat BBLR. Kemudian kurang asupan gizi selama hamil. Berarti dalam selama hamil, ibu-ibu jangan kurang gizi. Yang kedua, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI eksklusif, hingga MPASI dalam kurung makanan pendamping ASI yang kurang berkualitas. Melansir buku gizi anak dari remaja, kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Wah, para ibu-ibu mulai tambah penasaran, ingin mengetahui apa itu stunting dan penyebab-penyebabnya. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kehamilan
dan postnatal setelah melahirkan. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kemudian yang terakhir, masih kurangnya akses makanan bergizi. Wah, panjang lebar nih si penyuluh menyampaikan apa itu stunting. Kemudian ibu-ibu yang hadir ada yang bertanya, mungkin dari ibu-ibu tersebut ada yang mengalami hal yang disampaikan oleh penyuluh. Mas penyuluh, saya ingin bertanya, bagaimana ya ciri-ciri stunting? Mohon disampaikan biar kami para ibu-ibu tahu. Baik ibu, saya akan menyampaikan ciri-ciri stunting ya. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. WHO adalah sebuah organisasi kesehatan dunia dalam PBB. Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berbeda pada kisaran di bawah normal. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lain, yakni pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun. Kemudian perkembangan tubuh anak terhambat seperti telat menarche atau menstruasi pertama anak perempuan. Dan terakhir, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, ibu-ibu atau bapak-bapak, Anda harus secara rutin memeriksanya ke pelayanan kesehatan terdekat atau posyandu atau puskesdes. Anda bisa membawa si kecil ke dokter bidan, posyandu atau puskesmas tiap bulannya. Setelah panjang lebar penyuluh tentang stunting tadi menyampaikan apa itu stunting, akhirnya tibalah di penghujung acara. Kemudian ditutup oleh salah satu petugas desa yang bertugas sebagai moderator atau MC di acara itu. Ditutup lalu bubar. Ada yang pulang langsung ke rumah, ada yang berbondong-bondong, dan di antara ibu-ibu yang berkelompok tadi ada yang saling berbicara. Alhamdulillah ya, kita telah dapat ilmu sore hari ini. Iya, kita bisa mencegah terjadinya stunting. Iya, ternyata stunting ini sangat banyak ya dampaknya. Jadi kita harus bisa saling mencegah dan saling mengingatkan ya. Iya, mereka pulang akhirnya ke rumah masing-masing. Dan akhirnya cerita kita hari ini tentang stunting sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.